Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yang dari lahir Sohlian, tapi sekarang nama saya jadi panggilnya Oyen ya. Saya masuk Muslim mualaf itu dari tahun 1998. Itu saya masuk mualaf itu di Kampung Cimanengah, disaksikan oleh ibu angkat saya, Ibu Tuti Sumiati. Tapi zaman tahun 1998 itu belum ada sertifikat ya, jadi tidak ada sertifikatnya. Mungkin kalau sekarang kan karena ada. Saya punya dua anak, yang anak saya yang pertama umur 13 tahun, ini anak saya yang bungsu, Tasya. Suami saya udah meninggal. Ya, sekarang kegiatan saya cuma dagang online ya, buat ngidupin dua anak saya. Ya, saya reseller aja. Kalau misalkan orang tas, baju gitu, saya ngambil di supplier gitu. Langsung ke pengalaman saya ya. Saya masuk Muslim itu tahun 1998 itu bukan karena saya menikah dengan lain agama ya. Misalkan saya dari kecil itu beragama Katolik. Orang tua saya agamanya Katolik. Umur 10 tahun kita pindah agama satu keluarga. Bapak saya, mama saya masuk Kristen Protestan. Walaupun tetap Kristen, tapi kan beda ya agama Katolik dan Protestan itu. Saya pun begitu. Saya pernah jadi guru sekolah minggu waktu itu. Nah, tahun 1996 atau 9, saya lupa tahunnya ya. Cuma saya dibaptis. Saya sempat dibaptis sama orang tua saya. Setelah saya lepas sekolah SMA, saya bekerja bukan karena pergaulan, saya masuk Muslim. Dari dulu saya hafal surat Al-Fatihah. Dan saya masuk Muslim bukan karena saya mau nikah atau suami ya. Saya nikah sama suami itu kenal setelah saya masuk Muslim. Selama 4 tahun baru saya kenal sama suami saya. Di agama Muslim ini kan la ilaha illallah, Tuhan itu cuma satu. Saya lihat, ya juga ya, Tuhan cuma satu. Kalau Tuhannya ada ini, ada itu, nanti gimana saya mau nyembah siapa? Tapi kan kalau di agama Muslim kan saya diajarkan kan Allah itu cuma satu, esa, dia tidak beranak dan tidak dinanakan. Itu yang bikin saya, oh iya, yakin. Saya meluk agama Muslim itu berat. Orang tua saya nggak tahu saya meluk agama Muslim. Saya sembunyi-sembunyi. Awal saya masuk Muslim, saya puasa pertama, saya numpang sahur di rumah orang subuh-subuh, keluar dari rumah karena saya pengen ngerasa sahur bareng ya. Sebenarnya saya rindu ya, saya pengen keluarga utuh sahur bareng gitu ya. Tapi kan memang jalannya Allah beda ya. Udah gitu saya terus sampai saya pengen belajar. Saya nggak ada yang ngajarin loh. Saya belajar secara otodidak. Saya cari di buku itu, kayak buku apa namanya, yang hitam itu loh, apa namanya, ada bukunya. Sekarang saya lihat cara belajar sholat, cara bacaan sholat. Saking saya pengennya bisa sholat, saya tulis di kertas folio sholat asar itu niatnya apa, bacaannya itu apa. Terus baca apa, saya tulis pakai Latin bahasa Indonesia biar saya itu bisa apa ngucapinnya gitu ya. Saya tulis semua di kertas folio sampai banyak. Saya mulai belajar sholat, saya hudu saya lihat dulu, mau hudu saya lihat dulu, begini caranya. Sampai saya niat hudu, awal kan nggak tahu ada niat hudu itu ada niat. Saya bilang, ya Allah, saya mau hudu ya, kalau memangnya hudu saya nggak sah, karena saya memang nggak tahu kan. Saya sholat, awalnya saya sholat, kertas folio saya taruh di depan. Saya pengen ya, saya pengen sholat gitu kan. Ya Allah, saya bilang terus sampai beberapa lama, berapa bulan gitu. Akhirnya kan seiringnya kita terus ya mengulang, akhirnya kan saya alhamdulillah sekarang saya bisa ya niatnya sholatnya apa rokaatnya udah. Bapak saya masih, orang tua saya masih nggak tahu, sampai akhirnya saya ketemu sama almarhum suami pertama saya.
Suami saya itu bapaknya itu apa, dia itu orang Sumatera, mamahnya itu Padang, bapaknya itu Nias. Bapaknya mualaf, bapaknya almarhum suami saya pun mualaf. Saya nikah tanpa sepengetahuan orang tua mereka, orang tua almarhum suami saya. Saya nikah sembunyi-sembunyi, tapi keluarga saya tahu. Almarhum suami saya bilang begini, kamu mau nikah sama saya enggak? Ya mau. Saya bilang, kan ibadah ya. Saya bilang, coba aja kamu ngomong sama papa saya, berani enggak? Saya bilang, tapi kan kamu muslim. Iya, tapi kan bapak kamu beda agama. Coba aja, kalau kita niatin kan nggak mungkin, namanya orang tua menghalangi ya. Akhirnya dia datang ke orang tua saya, walaupun cuma sendiri, nggak ada orang tua dia. Dia bilang, saya mau nikahin anak bapak. Nah, terus kata bapak saya, oh iya. Nah, akhirnya di situ saya ngaku bahwa saya udah muslim, Pak. Saya takut sebenarnya, takut saya. Orang tua saya bilang apa? Khususnya bapak saya, kamu mau meluk agama apapun, papa nggak akan ngelarang. Itu iman kamu, cuma satu papa minta. Apa, Pak? Jalanin dengan benar. Itu orang tua saya bilang, ya Allah. Tapi saya dijauhin sama kakak-kakak saya. Bukan kakak saya yang laki-laki banyak, tapi kakek saya punya kakak perempuan, adik-adik saya perempuan, semuanya Kristen. Beda ya, mungkin ada jarak ya, tapi nggak apa-apa lah. Emang itu pilihan saya. Saya pikir mati saya, hidup saya, makan dan tidak pun bukan mereka yang jamin, tapi saya percaya Allah yang jamin itu semua. Ini agama saya, ini kepercayaan saya. Nah, akhirnya saya nikah sama suami saya. Cobaannya ada lagi. 7 tahun saya tidak dikasih anak sama. Tapi saya tidak, suami saya dan saya tidak, karena anak kita bercerai atau enggak. Ya Allah, saya bilang, kalau memang kita direzekiin sama Allah, dipercaya sama Allah, insya Allah kapanpun kita bakalan punya anak. Tapi kalau tidak pun, ya kita punya ponakan, kita bisa anggap mereka anak. Bilang gitu kan. 7 tahun saya rumah tangga, ke 8 tahun alhamdulillah Allah percaya sama saya dikasih anak. Enggak mudah, memang benar. Kita semakin kita apa ya, keputusan kita masuk mualaf itu, cobaan itu banyak. Karena cobaan itu nggak kaya loh. Ya kan orang bilang kan, lu masuk muslim kaya enggak, lu gitu-gitu aja malu tambah belangsak. Ya udah, ya kan. Tapi saya bilang, bukan itu kok tujuan saya. Bukan saya masuk muslim bukan mau cari kaya, saya bilang. Akhirnya saya punya anak, rumah tangga saya berjalan. Dengan sejalannya waktu, alhamdulillah kan, keluarga saya pun mulai, adik-adik saya atau kakak saya mulai, walaupun masih tetap ada jarak ya antara kita tuh, ada jarak, tetap ada jarak. Setelah saya punya anak, ada lagi cobaan. Suami saya dipecat kerja, banyak cobaannya itu. Tapi saya bukan karena cobaan banyak saya terus harus balik lagi atau gimana, enggak. Ya udah, memang ini jalan hidup saya kan, harus saya terima udah. Setelah 6 tahun saya berumah, 6 tahun anak saya yang pertama itu umur 6 tahun, itu cobaan yang paling berat buat saya. Sedang bahagianya rumah tangga, udah dikaruniai anak sama Allah, udah diberkahi, direzeki berlimpah. Suami saya kerja dari awal, dari sales sampai menjadi diangkat menjadi supervisor, diangkat lagi, mau diangkat lagi jadi asisten manajer. Udah gitu, ternyata kita yang berencana tapi Allah yang berkehendak ya. Suami saya kena sakit parah, bulan November akhir. Suami saya kena sakit parah, saya nggak tahu. Awalnya cuma panas, dibawa sama saya ke dokter, kata dokter asam lambung. Dua hari kemudian disuntik sama dokter, 2 hari kemudian jadi lagi, dia bilang asam lambungnya kambuh lagi. Saya lagi ke dokter,
Sampai 1 minggu saya bawa ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Minggu kedua ininya bengkak. Saya orang pikir mungkin karena panas dalamnya, panasnya nggak pernah turun, tetap tinggi. Udah mulai dia nggak bekerja. Saya pegang, bengkak. Akhirnya saya bilang, bawa ke dokter yuk. Udah, dia mau di ronsen lah, suami saya di ronsen. Setelah di ronsen, dokternya itu bingung, ini sakit apa ya? Tapi kalau TBC, kok badan si bapak gemuk, dalam paru-parunya itu ada sedikit noda, kata dia. Mungkin TBC, tapi saya belum bisa mastiin. Tapi saya bingung, kata dokter, ini kenapa bengkak? Bawa ke rumah sakit besar. Saya bawa ke rumah sakit PMI. Ternyata di PMI pun di spesialis dia bilang, saya belum tahu, ini harus dibiopsi gitu kan. Suami saya nggak mau, enggak, saya takut, dia bilang. Pulanglah kita, pulang tuh dia bilang, pengen berobat atau alternatif aja boleh, dia bilang. Ya udah silakan ya. Setelah 3 kali muntah darah, kalau nggak salah malam Jumat itu, suami saya bilang, mau sholat tolong bentangin sajadah, dia bilang gitu kan. Oh iya, saya bilang, sholat maghrib kan, saya bentangin sajadah di sini. Setelah dia pas sholat itu, pas dia ruku itu dia nggak terusin sholat, dia nggak sanggup. Dia astagfirullahaladzim, nggak jadi sholat. Kenapa? Saya bilang, kenapa kok? Ini saya sakit, kok ini leher saya kayak ada yang ngekek gitu kan. Dia bilang, itu mah sugesti. Tapi saya pegang dari ujung kaki sampai ujung kepala itu dingin badan, kayak batu. Terus keluar darah kan sedikit. Saya bilang, wah, ke dokter aja ya. Saya bilang, enggak, ke dokter enggak, ini kayaknya mungkin ajalnya udah deket kali. Abang nggak boleh ngomong istighfar. Saya bilang, istighfar, jangan bilang begitu, istighfar, kamu bakalan sehat. Tuh, lihat anak kamu, papa sehat gitu kan. Enggak, papa kayaknya, aduh, apa sekarang ya waktunya, udah waktunya kali gue. Saya bilang, jangan ngomong begitu. Saya kan sambil saya tahan air mata saya supaya saya mau tahu dia tuh harus kuat gitu kan. Saya aja kuat. Akhirnya saya bawa ke dokter kan. Malam-malam saya minta tolong sama adik saya. Alhamdulillah, yang saya bilang adik saya itu kan beda agama, tapi sejalannya waktu kan namanya darah tetap ya. Alhamdulillah udah bisa nerima saya dengan agama beliau itu Kristen, agama saya itu Muslim gitu. Dia udah bisa nerima. Dibawalah ke rumah sakit. Mungkin karena saya panik atau apa, sampai saya masuk rumah sakit itu, rumah sakit bersalin saya masukin. Saya keluar lagi dari rumah sakit, saya bawa akhirnya ketemu rumah sakit di BMC, masuk UGD, dites segala macam itu. Nah, setelah dites segala macam itu, kata dokter harus dirawat kan. Dirawat. Hari pertama dirawat, diperiksa, di check up, ternyata dalam waktu 15 hari itu satu badan suami saya itu isinya udah air semua. Air semua. Dokter bilang sampai, loh kok isinya apa ya? Kok saya bingung. Nah, akhirnya kan dilihat sama dokter bedah juga, ini apa ya? Alasan dokter bedah itu, ini abses. Jadi bengkak itu ada nananya, harus dioperasi. Air yang ada di dalam tubuh itu harus dibuang. Mungkin istilah kedokterannya dibilang kolap ya. Akhirnya suami saya, almarhum suami saya, bawah ketiaknya itu dibikin bolong dan dimasukin selang ke dalam paru-paru. Nah, satu hari disedot itu dapat 1 botol Aqua yang 2 liter. Ternyata pas mau dicabut air itu keluar lagi. Terus setiap hari itu di ronsen, dan terus selang itu dan botol itu nggak pernah lepas dari badannya. Satu hari itu keluar air tetap 1 liter selama 10 hari. Nggak pernah berhenti air itu dari badan. Aku bingung, ya Allah, ini apa sih? Sakit apa sih? Cobaan apa lagi sih? Udah ininya bengkak, udah ini. Saya bilang, aku kuat-kuatin diri.
Tiap hari aku nggak pernah pulang, di rumah sakit jaga dia. Anak saya aku titip ke adik aku. Akhirnya setelah 10 hari dokter BMC itu angkat tangan. Saya angkat tangan, saya nggak tahu apa penyakitnya. Karena ini air keluar terus dari badannya. Ya mungkin sambil diselingin canda supaya saya itu tidak stres ya, dia bilang. Mungkin ada PDAM lah atau apalah dalam supaya saya, akhirnya dia bilang saya rujuk ya ke Jakarta. Akhirnya suami saya dirujuklah ke Jakarta, di rumah sakit Persahabatan, sama juga dicek lagi, masuk sampai CT scan itu 5 kali CT scan, semua udah di apa namanya, diusahakan gitu ya, misalkan di CT scan atau segala macam udah, tapi dokter masih belum tahu. Nah dia kan ini selang ini apa kok ada airnya gini, saya nggak tahu, di ronsen lagi, oh ternyata itu tetap air di dalam badan dia. Hari kedua saya ketemu satu orang, dia bilang mungkin suaminya juga dirawat, dan dia, saya juga lagi nunggu suami ya, dia nanya, Neng kenapa, nunggu siapa? Saya bilang nunggu suami saya sakit. Dia bilang oh gitu, udah berapa lama ya, udah saya ceritakan. Dia bilang coba Neng tanya sama, ya saya juga nggak tahu ya entah bener entah enggak, tapi saya ngomong sama mertua saya, coba tanya sama orang yang bisa atau Pak Haji atau gimana gitu kan, takutnya. Dia bilang aku nggak berangkat, cuman aku, mertua aku kan orang Sumatera ya, aku kasih tahu ke mama, mah begini loh ceritanya, takutnya gini-gini, kan orang tua saya juga, mertua saya almarhum, mertua saya tuh kan haji ya, haji gitu ya. Dia bilang coba nanti mama tanya ya, kata setelah ditanya mungkin nggak tahu saya juga seperti apa, mamahnya mama mertua saya bilang katanya dikerjain orang, disantet. Dia bilang astagfirullahaladzim. Saya bilang ya mah, soalnya bingung mama juga, karena memang tidak ada gejala. Akhirnya mertua saya datang ke sini, mertua saya juga ikut jaga setiap malam, selalu ngaji, selalu tahajud mertua saya itu, sampai dia kan orangnya penakut ya, Ben mama mau tahajud temenin mama. Saya sampai nongkrongin mertua saya tahajud ya, malam keberapa gitu pas tahajud itu. Mungkin pendengaran saya atau mama mertua saya itu sama-sama gimana gitu ya, kayaknya di depan rumah itu kayak ada binatang itu ya, apa babi apa entah bunyinya gitu ya, sampai mertua saya coba lihat, nggak mau, saya juga nggak berani, saya bilang gitu. Udah ya udah mah tidur aja lagi, enggak mama mau subuh, udah melek aja sampai subuh. Udah akhirnya subuh udah tuh nggak ada suara itu kan. Nah, saya balik lagi ke Jakarta sama, karena kan diganti sama kakak saya ya. Balik lagi saya ke Jakarta, lihat suami saya gitu. Hari ke-8 kan mama mertua saya harus pulang ke Sumatera kan. Akhirnya dia pulang ke Sumatera, saya sendiri di sana, saya jaga dia. Saya nggak putus-putus lah. Ya Allah, sembuhin suami saya, ya Allah, sembuhin. Saya percaya suami saya bakalan sehat lagi kan gitu kan. Saya dipanggil sama dokter. Dia bilang begini, setengah malam saya lagi tidur, saya dipanggil keluarganya Bapak Weli. Saya ke sana, saya datang ke dokter itu sendiri tengah malam. Saya dibilang begini, Ibu, ya Ibu sendiri? Iya. Ibu nggak ada yang dampingin? Enggak, saya sendiri. Kenapa? Ibu sabar ya, Ibu senangin Bapak ya, apa yang dia mau kasih. Saya bilang apa yang mau dikasih, sedangkan dia udah nggak bisa makan aja, apa semangka, buah semangka aja harus di blender karena nggak bisa makan. Ya kenapa dok, saya bilang ngomong aja, sabar. Saya sambil pegang-pegang perempuan kan, Bapak kena kanker. Saya kaget dong, yang bener dokter, saya bilang itu. Iya sabar ya Bu, Bapak kena kanker saluran paru. Astagfirullah, tahu kan kayak gimana kanker? Kanker stadium berapa dok? Stadium lanjut. Ya Allah,
Saya nggak dikasih waktu, ada stadium 1, 2, 3, 4. Tapi saya tahu udah stadium lanjut. Nangis saya. Astagfirullah. Gini amat sih ya Allah. Emang begini saya menjadi mualaf. Saya jadi hambamu ya Allah. Emang harus begini saya dikasih cobaan terus ya Allah. Ini berat ya Allah. Berat saya ya Allah. Saya nggak punya siapa-siapa. Saya udah nggak punya orang tua. Saya cuma punya suami, saya punya keluarga memang. Saya punya suami yang sayang sama saya. Tapi kenapa kau kasih cobaan berat? Cuman berapa bulan lagi Bu si bapak. Ya Allah, harus gimana? 6 tahun, 7 tahun saya sama suami nungguin saya pengen punya anak. Cuma 6 tahun dia ngerawat. Saya gimana ke depannya ya Allah? Saya nggak kerja.